saya masih apa namanya masih tersangkut di otak saya ini belum tercapainya target PAD di sektor perhubungan. Mampu mampu Fadila kerjakan. Bagaimana Ibu? Tunggu. Ah, oke. Ini kan isunya belum tercapainya target PAD sektor perhubungan akibat belum optimalnya kebijakan. Ini agak berat, Denda. Bisa nggak? Saya Ibu lebih ke Bisa. mengarah ke pertama diarahkan untuk pembuatan kebijakan, kemudian itu sistemnya Ibu. Oke, Sistem. ini kan ada Iya. nih optimal kebijakan serta tidak adanya sistem Iya. digital ini ya. Kalau isu jangan munculkan di sini penyanunya permasalahannya. Nah, toh jadi Oh, iya. kalau saya belum optimalnya pengelolaan pengelolaan belum optimal pengelolaan apa tadi jasa pelabuhan ya kan? Iya. Mana mana tadi isumu di atas. Kalau belum tercapainya target agak sulit sayang. Iya, karena yang jadi masalah sebenarnya Ibu, karena kan di Dinas Perhubungan ini ada target-targetnya untuk Iya, bidang. mm-mm. Nah, nah Paham itu Sen. yang Tapi ya. nanti, tapi apa yang kamu sebagai orang baru dalam hal ini, Padilla mau bikin apa? Coba Untuk saya memanfaatkan Ibu, sistem. untuk saya pribadi, yang pertama itu pembaruan kebijakan atau peraturannya, Nah, kemudian sudah itu ada inovasi baru yaitu berupa sistem yang mendukung retribusi ini sama pemanfaatan aset daerah. oke, enggak apa-apa. Ini kita sharing dulu supaya kita Oh connect iya. sayang ya. Karena saya coachnya dalam artian gini, kebijakan. Siapa yang bikin kebijakan? Oh iya. Nah, kebijakan apa? Eh, yang saya maksud kebijakan ini lebih mengarah ke SOP atau aturannya Ibu. Aturan, Oh enggak, ah, kebijakan ya SOP kan sudah disampaikan jangan pakai SOP, jangan buat iya. SOP, kan gitu. Ah, 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 jadi jadi kalau ibu eh, belum optimalnya ya, pengelolaan belum optimalnya pengelolaan jasa pelabuhan ya, belum optimalnya pengelolaan. Akibat dampaknya nanti karena tidak optimalnya pengelolaan itu berdampak kepada PAD tidak meningkat kan gitu. oh iya, Nah, kan gitu. ya, Jadi belum optimalnya pengelolaan jasa jasa pelabuhan di wilayah mana, ya kan itu. Sehingga dampak dari itu belum optimalnya pengelolaan jasanya, nah, ya. dampaknya target target realisasi target tidak Realisasi target. realisasi target Ya, target realisasi ya, capaian PAD tidak bisa mencapai karena pengelolaannya di situ. Ah, bisa saja pengelolaannya tidak transparan, ya ya, kan? Tidak akuntabel, kan gitu. betul. Kemudian banyak karcis misalnya yang tidak terkelola dengan baik, Ya, ya kan? Ah, ya, sehingga kita mencoba dari ini kita buatkan sistem supaya kalau sistem sulit untuk terjadi apa namanya manipulasi di dalamnya kan gitu ya. betul. Ya. Nah, jadi bedakan itu cinta. Kalau Anda mau membuat membuat apa namanya membuat kebijakan Hmm, nanti siapa ngana kan gitu ya. Kan gitu nanti takutnya orang bilang begitu. Nah, jadi ya. kalau kalau nanti mau buat SOP atau standar atau alur nggak apa-apa, itu ranahnya dirimu. Tetapi Oh iya. kebijakan agak sulit karena yang bisa buat kebijakan itu hanya eselon 2. Ya. Oke? Oke Hmm. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Jadi perlu perlu kita satu satu konsep supaya Ya, nanti kalau nanti kita tidak bertabrakan di seminar karena penguji itu kan ya cara berpikirnya juga begitu ya ya. kan. Jadi kalau kita satu konsep saya bisa paham nanti di saat dirimu terdesak saya bisa hadir gitu ya. Nah, jadi, Oke Bu. jadi perbaiki dulu belum optimalnya pengelolaan jasa transportasi pelabuhan. Jasa transport kan jasa banyak di situ. Jasa transportasi kah atau jasa apa di situ? Ya, Nah, tah? Nah, fokus oke dulu di Bu. situ sayang. Kalau itu mau diangkat, ya kan? Ya, Fokus di situ ya. Belum optimalnya pengelolaan jasa transport. Akibat akibat daripada belum optimalnya pengelolaan itu berdampak kepada apa namanya belum tercapainya target pendapatan asli daerah. Jadi ya. dia tidak bisa karena itu tadi. Nah, baru kita cari penyebabnya. Penyebabnya misalnya salah satu penyebabnya apa tidak transparansinya, ya kan? Banyak Hmm.
apa nah pengelolaannya masih manual kan gitu, Iya, penjualannya masih tidak terkontrol. Jadi betul. itu semua sehingga datanglah kegiatanmu. Anda ingin mau bahwa supaya terorganisir ini pendapatan asli daerah yang ada di situ, Anda Mm. pakai mesin supaya mesin itu ditahu bahwa berapa karcis, contoh ini berapa karcis yang laku, berapa uang yang masuk, kan itu balance-nya kan. Nah, Iya, heeh. Kalau sekarang bisa saja misalnya karcisnya tidak laku, uangnya tetap masuk, kan gitu. Karena itu tadi tidak semua orang itu berpikir terkait dengan kejujuran, nilai kejujuran di dalamnya. Oke, oke. iya, Diperbaiki dulu sayang, supaya kita satu konsep. Coba nanti mulai dari, tapi bukan berarti mulai dari nol ini, penambah iya. ya. Coba saya lihat kegiatannya Fadila, sudah menyusun kegiatan supaya kalau kegiatannya konek kan Oke, tinggal Ibu. isunya saja. Tidak adanya mekanisme, ya. Kegiatannya. Nah, kurangnya pemahaman, persiapan habituasi membuat sistem digitalisasi Ya notifikasi. ada 4, Ibu. Yang mana? Hmm. Ini persiapan habituasi membuat sistem digitalisasi notifikasi otomatis. Yang mana kamu maksud ini, Dek? Konsultasi. Apa? Membuat sistem digitalisasi notifikasi otomatis yang mana itu? Cara Jadi kerjanya gimana? Jadi dia Ibu, kita kayak notifikasi yang biasanya muncul dari kalau misalnya ada tunggakan dari BPJS begitu, dia kan biasa ada muncul pemberitahuan bahwa Anda memiliki tunggakan sebesar begini-begini. Ini saya fokuskan untuk di pertama di mana di untuk para pesewa sewa yang sewa petak ini atau sewa aset daerah. Kemudian nanti juga saya hubungkan, saya samakan dengan para petugas retribusi. Tapi di situ dia berisi tentang karcis-karcis yang belum, informasi tentang karcis-karcis yang belum kembali. Oke, boleh, boleh. Jadi sini persiapan membuat sistem digitalisasi notifikasi otomatis tentang apa supaya terukur. Ini kan masih ngambang nih, ya kan? Tentang Oh ya, otomatis, tentang apa penarikan retribusi atau apa itu ya. iya, Karena perhubungan fokus ke situ. oke, Oke, oke. penentuan alur, bukan penentuan, pembuatan Pembuatan. alur, alur terkait apa? Alur tentang apa namanya? eh, apa alur alur apa ini? Alur pelayanan Dia jasa, ya kan? pertama alur untuk ini Bu, retribusi atau karcisnya. Nah, itu buatkan itu. Jadi kasih jelas. Ya, jangan ngambang. Oke? Oke. Oke, Bu. Oke, kita next. Melakukan sosialisasi tentang alur terkait dengan sistem yang dibuat. Oke. Sosialisasi. Anda melakukan sosialisasi terkait alur dan juga sistem yang telah dibuat. Maksudnya apa di sini, sayang? Iya, jadi untuk alurnya itu Ibu setelah nanti dibuat akan disosialisasikan langsung ke para petugasnya dan juga termasuk mensosialisasikan tentang sistem yang akan dibuat nantinya. Jadi ada pemberitahuan awal kepada para petugas dan juga para penyewa nanti Ibu. Oke, kalau begitu langsung saja endingnya sosialisasi sistem alur fokus kepada kegiatanmu di atas. Oh ya, Ya kan fokus ke situ supaya itu yang apa namanya yang dibuat alurnya itu adalah sistem apa alur terkait mensosialisasikan kepada publik sebenarnya ini bukan hanya internal tetapi ini perlu masyarakat juga tahu. Atau di situ boleh, kalau tidak sosialisasi itu, apakah Anda mau publikasi? Boleh, banyak beberapa apa, sosialisasi di sini. Sosialisasi boleh ke internalnya menyampaikan, eh, ya. boleh juga Anda kumpulkan keseluruhan masyarakat, Anda menyiapkan bahannya kan gitu ya. Kemudian bisa juga Anda melakukan publikasi tentang aturan barunya, cara pembayaran, cara apa namanya, cara alur penyewaannya. Jadi Oh, silakan supaya publik tahu, bukan hanya internalnya yang tahu. Kan sasaranmu begitu. ya, Peran ya. dan kedudukan Anda ASN itu kan melakukan pendekatan layanan. Oke, Bu. Oke? Ya, Bukan. Itu kasih Bu. saya tunggu berita terbaiknya secepatnya. Oke? Ya,
Nanti saya konsultasikan kembali sama mentor. Oke, baik. Jadi susun Oke. saja dulu sayang toh. Iya. Intinya bahwa kegiatan itu harus terukur, tahapan juga harus terukur. Oke, silakan. Bu. Oke, Terima silakan. kasih, Bu. Ya, silakan di stop share. Siapa lagi? Silakan. Ibu, saya kemarin Nah, sampai di Kak. Fisbon habis waktu, Ibu. Ya, silakan Fatma. Pak Fauzan dengan Pak Alan kalau mau pergi sholat silakan, tidak apa-apa. Karena sudah selesai kalian punya kan? Jangan bikin rumput di room. Kalau gitu saya izin Ibu. Oke, silakan dulu sholat ya. Oke, mana? Ya, oke. Kemarin kan sampai di sini, Ibu. Ibu Yang Ibu perbaiki bahas kemarin ya. ya mengenai isu. Sudah di sini saya so ganti. Jadi saya tuh hanya terfokus ke sini mengenai Heeh. arsip surat, di mana belum optimalnya sistem pengelolaan arsip surat menyurat di Sekretariat DPRD. Oke. Betul. Yang Isbon. Fisbonnya ini SDM, Oke. kompetensi SDM belum merata, disiplin administrasi rendah, SOP Oke. belum berlaku, proses masih Oke. manual, Heeh. sistem persuratan belum optimal, keamanan sistem rendah, Oke. anggaran terbatas, fokus hanya pelaksanaan administrasi persuratan, Oke. klasifikasi surat belum jelas, arsip surat belum merata. Oke. Belum merata atau belum tertata? Belum tertata. Belum tertata, belum Oh, tertata. oke. Kasih jelas sih, Fatma. Oke, baru masuk di sini. Jadi saya mengambil 4 gagasan, yang Mm-mm. dimana itu yang pertama ada SOP pengolahan surat menyurat belum baku dan Bentar. mutakhir. Di Hmm. sini ada menyusun dan memperbarui SOP. Kemudian ada proses surat menyurat masih dilakukan secara manual. Di sini gagasan yang saya ambil melakukan digitalisasi proses surat menyurat melalui pencatatan surat masuk dan surat keluar secara elektronik, pemindahan surat fisik, serta penyimpanan arsip digital. Oke. Baik. Kemudian di sini ada yang ketiga, belum tersedianya sistem pelacakan tracking surat, membangun dan menerapkan sistem pelacakan surat sederhana dengan memberikan nomor agenda unik pada setiap surat masuk dan keluar serta pencatatan status surat atau diterima, diproses, di disposisi Oke. secara elektronik menggunakan Google Sheet nantinya Oke. rencana. Sip. Aman. Kemudian di sini yang keempat, data surat masuk dan keluar belum terdokumentasi Dokumen. dengan baik, Oke. melakukan penataan perdokumentasi data surat masuk dan keluar secara terstruktur melalui pembuatan basis data arsip surat Mm-mm. fisik dan digital yang membuat nomor surat, tanggal asal atau tujuan perihal, dan lokasi penyimpanan. Jadi di sini Ibu saya cuma ambil ada 4 kegiatan, Mm-mm. Ini sudah cukup itu. cukup Ibu ya. Ya. Mm-mm. Kemudian di sini kegiatan pertama itu dari gagasan persiapan habituasi. Tahapan kegiatan itu yang pertama konsultasi mentor, merancang jadwal sosialisasi, mengumpul referensi. Oh, Kemudian kegiatan kedua pembuatan alur. Tahapan kegiatan alur menemukan arsip dan alur menemukan penyimpanan, merancang alur, diskusi finishing. Kemudian yang ketiga, merancang akun, membuat akun, tahapan kegiatan membuat akun, menyusun folder. Yang ketiga, transfer data. Kemudian kegiatan terakhir yaitu sosialisasi. Tahapan kegiatannya itu ada persiapan sosialisasi, pelaksanaan, pendampingan atau simulasi. oke. Cuman itu, Ibu. Ya, sudah terukur itu. Oke, kasih Ibu. Berarti boleh nih Ibu ya. Boleh, desain saja. Hujan. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Bu, Ya, kalau kalau apa namanya? Sorry, saya tutup pintu ya, hujan.
Oke, silakan. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Bu, yang kemarin Ibu koreksi tentang isunya, Belum ya, optimalnya pengumpulan data rencana kerja. efisien dan tepat waktu di RSUD. Dua, kurangnya optimalnya sinkronisasi perencanaan dengan kebutuhan pelayan di RSUD. Tiga, belum efisien dalam monitoring dan evaluasi perencanaan di RSUD. Oke, boleh sudah. Belum optimalnya, Ibu mau bikin apa? Belum optimalnya pengumpulan data rencana kerja yang efisien dan tepat waktu. Mm-mm. Itu sebelumnya, Bu. Kalau kemarin Fishbone-nya sudah betul, Bu. Cuman bagian Isunya saja kan? isunya sama penyebab masalah dan gagasan. Kemarin dikoreksi. Pengumpulan data belum, optimalisasi pengumpulan data melalui standarisasi di muatan. Saat proses pengumpulan data belum efisien, gagasannya optimalisasi pengumpulan data melalui standarisasi, digitalisasi sederhana, dan penguatan peran penanggung jawab data di setiap unit diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta ketepatan waktu melaporan di RSUD. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti Hmm. penetapan base data di setiap unit dan melakukan jadwal pelaporan rutin agar alur kontrol data dan akuntabilitas jelas. Iya. Ke- Kedua, Teknologi. teknologi informasi belum optimal. Pemanfaatan Google Form dalam perencanaan rumah sakit merupakan upaya digitalisasi sederhana yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterpaduan data rencana kerja antar unit. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti uji coba dalam penginputan rencana kerja menggunakan Google Form dan dilakukan pada beberapa unit dulu agar ke depannya pengumpulan data dapat terlaksana dengan efisien dan tepat waktu. Hmm. Yang ketiga, kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi pendukung perencanaan. Gagasannya yaitu meningkatkan kompeten SDM dalam penggunaan aplikasi pendukung perencanaan, melakukan pelatihan terstruktur, panduan teknik, dan pendampingan praktik langsung. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti sosialisasi dan pelatihan uji coba penggunaan aplikasi pendukung perencanaan, pelaksanaan pelatihan 30 atau 60 menit, serta contoh kasus RSUD agar ketidaktahuan staf dapat teratasi dan dapat meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan cara penggunaan Google Form sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, terstruktur, dan mudah dianalisis. Oke, pelatihan. Ada pelatihan Ibu lakukan nanti? Hah? Kalau pas sosialisasi, Bu. Sosialisasi, pelatihan? Ya, Sosialisasi, pelatihan, in-house training lah. Kalau pelatihan takutnya tidak nyambung nanti. Kalau pelatihan itu kan butuh waktu lama. oh, Apakah sosialisasi kayaknya, Bu. atau workshop lah ya atau apa di situ meningkatkan kompetensi dan penampilan pendukung perencanaan melalui pelatihan terstruktur. Yang mana dimaksud dengan pelatihan struktur? Hah? Pelatihan itu mungkin pas sosialisasi kita upayakan untuk melaksanakan uji Oke. uji coba dengan beberapa kasus di Oh, berarti in-house training saja di situ deh. Jangan pelatihan. Ke pelatihan 60-30 menit itu disertai contoh kasus. oh Ya kan? ganti Nah, pelatihan. tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak apa-apa kalau begitu. Eh, apa namanya? Nanti kalau misalnya penguji mau, tapi kalau mau rubah nggak apa-apa. Tapi Iya. kalau tidak mau rubah juga tidak apa-apa.
Nah, siapa tahu nanti habis apa namanya di apa namanya itu dikasih arahan oleh penyelenggara, apa namanya penguji, ya boleh gitu. Kalau Menurut itu katakan diganti dengan apa, Bu? Kalau misalnya mau diganti. in-house training aja kalau saya. In-house training itu kan hanya kita praktek, Anda pada saat ini apa namanya sosialisasi Anda menyampaikan itu boleh. Oh iya, Bu. Oke? Kalau soal ini kegiatan dan tahapannya, Bu. Mana persiapan konsultasi, Tawar persiapan pelaksanaan aktualisasi di situ. pelaksanaan aktualisasi. Mhm. Konsultasi mentor, membuat Ya. sosialisasi, pengumpulan Apa membuat sosialisasi persidangan? Jangan langsung membuat sosialisasi di situ. Persiapan ya. persiapan. Konsultasi. Persiapan aktualisasi itu konsultasi dengan mentor. Apa yang kamu persiapkan? Persiapan tunggu dulu. Persiapan apa yang kamu lakukan? Persiapan aktualisasi apa saja yang dibutuhkan pada saat pada saat Anda mau menyiapkan apa? eh, pada saat Anda persiapan aktualisasi yang tahap langkah-langkah yang harus dilakukan apa? Konsultasi mentor, persiapan sosialisasi, dan pengumpulan referensi. Mm-mm. Kemudian menetapkan VIC, membuat teknologi identifikasi tujuan. No, no, no. Firda ini, Eh, Firda kan mau itu, mau coba. Kenapa lari ke kegiatan ini, Firda? kalau kemarin yang bagian persiapan ini, kemarin arahan dari Ibu Dewi atau Ibu Fitri? Ibu, Ibu Fitri Hmm? eh, membuat mengkonsultasi mentor, membuat sosialisasi dan pengumpulan referensi. No, no, itu beda. Persiapan aktualisasi. Apa yang kamu persiapkan agak aktualisasi persiapan di sini? Nah, belum ada rencana di kita mau ini toh. Jadi persiapan aktualisasi. Tunggu dulu, ke atas dulu. Apa yang kamu buat ke ini? Kurangnya pelatihan, proses judul apa? Optimal pengumpulan data rencana kerja efisien. Anda mau gunakan apa untuk rencana kerja optimalisasi apa? Ide gagasanmu, Pak Bu Firda mau bikin apa? Google Cara Form, Hah? atau Google Form. Google Form untuk rencana kerja itu. Iya. Pengumpulan data melalui standarisasi, digitalisasi, optimalisasi pengumpulan data melalui ada standarnya nggak? Ada standarnya nggak, Firda? Seperti jadi gini, proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data Anda pakai apa? Optimalisasi pengumpulan data. Anda mau optimalisasi pengumpulan data melalui standarisasi. Standarisasinya apa, Pak Bu Firda? Buat SOP? Oh, berarti ini harusnya digitalisasi, Bu. Ini ada melalui standarisasi. Apa Hmm, tuh? berarti seharusnya di sini saya tulis harusnya data melalui digitalisasi Oh ya, sederhana. berarti hapus standarisasinya karena itu standar. Digitalisasi jangan ada sederhananya. Digitalisasi apa? Oh, Digitalisasi dan penguatan peran penanggung jawab dalam setiap unit. Oke. Jadi, di sini setelah Anda mau digitalisasi, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan Google Form, perencanaan. Berarti di kegiatanmu turun ke bawah kegiatanmu coba. Oke. Persiapan aktualisasi konsultasi dengan mentor, menyiapkan bahan, aku coba menyiapkan kebutuhan aktualisasi. Persiapan juga. Menyiapkan kebutuhan, Anda mau bikin anu ya, menyiapkan, eh,
kebutuhan teknologi. Tunggu dulu. Menyiapkan kebutuhan apa ya? Konsultasi dengan mentor, mengumpulkan referensi, menyiapkan kebutuhan 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 penyusunan. Oh, di situ menyiapkan kebutuhan penyusunan eh, penyusunan kebutuhan penyusunan 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 ada SOP kok bikin kayak ini? Enggak ada. Ya Bu, cuma itu Ini saja, PIC saja membuat ya. realisasi Google Oh, Form. kayaknya agak agak kecil kau punya ini menyiapkan kebutuhan penyusunan 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 data, kebutuhan penyusunan, Tak boleh juga kayaknya. hmm, Menyiapkan pengelolaan. Hah? penyusunan kebutuhan data. Boleh coba tulis saja dulu penyusunan kebutuhan data. Oke, pengumpulan referensi, oke. Menetapkan VIC dan setiap kalau mengidentifikasi kebutuhan VIC, pendataan dan pengelolaan VIC, menentukan jadwal pelaporan. Aduh, harusnya membuat Google Form dulu, baru ketentukan ini PIC-nya. Kau tukar dulu itu, kau pindahkan dulu, membuat teknologi informasi, kau angkat dulu itu, kolomnya kamu angkat ke atas. Semuanya angkat. Jangan tiganya ndak usah. Itu saja, kau angkat sampai ini, kau angkat, ya, kau cut, baru kau bikin garis baru dulu. Oh, Hmm, kau bikin garis baru dulu. Hmm. Oke, oke. Jadi membuat identifikasi tujuan dan kebutuhan data sebenarnya bukan identifikasi tujuan kebutuhan data. Anda mulai menyusun flowchart atau mendesain, ya kan? Mendesain alur alur kerja, bukan di situ, di atas. Yang kedua, identifikasi yaitu bukan ya, membuat teknologi informasi Google Form. Jadi mendesain alur kerja Google Form, mendesain alur kerja alur kerja teknologi informasi Google Form saja. Alur kerja Google Form, penerapan variabel dan indikator, penjadwalan pembuatan dan penggunaan Google Form. Itu kan sudah terukur dia. Kemudian dari ini baru Anda buat alurnya, membuat ini. Setelah itu enter lagi kasih kolom kosong situ baru cara penggunaan alurnya itu. Bagaimana penginputannya, ya kan? Penggunaannya bagaimana? Kau bikin kolom kosong dulu di sampingnya, di atasnya, di bawahnya dua itu ada. Kau bikin satu kegiatan di situ. satu saja di sini dulu Bu ya, nanti saya ganti. Boleh, boleh, boleh. Di Ini situ membuat alur, setelah kita membuat alur teknologi, kan alurnya nih membuat teknologi informasi belum diterapkan. Jadi penginputan apa tadi apa data tadi? yang mana Bu? Bukan alur. Coba apa judulnya tadi? Apa itu? Belum optimalnya Belum optimalnya ya, pengumpulan data rencana kerja berbasis Google Form. Pengumpulan data di kegiatan di bawah tadi pengumpulan data mana ya pengumpulan bukan buat alur pengumpulan data bukan membuat data pengumpulan data mengumpulkan data melalui
mengumpulkan, bukan mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan data melalui Google Form. Ya, nanti gua buatkan itu apa kegiatan apa di situ. Jadi mengumpulkan data, jadi data mengirimkan kan tadi Google Formnya sudah dibuatkan di atas, toh. Sekarang kita Google Formnya dikirim membuat link tahapan di sini tahapannya. Jadi setelah kita mengumpulkan data, mengirimkan link apa Google Form kepada siapa gitu kan yang mau menggunakan data. Kemudian melakukan pengisian, kemudian pengiriman kembali. Kemudian itu tahapannya. Tentu Firda saja yang pikirkan itu karena itu kan cara kerjanya nanti jangan cara kerjanya saya. Jadi bagaimana pengumpulan data Google Form itu supaya efisien efektif. Cara kerjanya nanti bagaimana? Nanti itu isinya ini ya. Ibu. Setelah ini sudah ada baru kutentukan PIC-nya. Oh iya, Bu. Berarti tambah, ya berarti semuanya 5, Bu ya. Iya, 5. Kemudian melaksanakan sosialisasi. Jadi tidak usah melaksanakan, langsung saja sosialisasi atau apa kamu bikin di sini? Sosialisasi kah atau edukasi edukasi penggunaan, melakukan edukasi penggunaan pemanfaatan apa? Melakukan edukasi ya kan pemanfaatan Google Form ya pemanfaatan apa melakukan edukasi pengumpulan data pengumpulan data melakukan edukasi pengumpulan data melalui Google Form melakukan edukasi melakukan edukasi pengumpulan data melalui Google Form. Jadi, edukasi tambah di sini, edukasi internal di sini, di atas, di sampingnya edukasi. Ini, di atas, ya, melalui edukasi internal. Internal yang dimaksud itu staf teman-teman rekan kerjanya Anda. Toh? Nah, itu nanti melakukan edukasi, tidak usah lagi persiapan pelaksanaan pendampingan, tidak itu. Jadi melakukan edukasi, mengumpulkan rekan kerja, kemudian menyiapkan bahan edukasi, kan, mengumpulkan rekan kerja, kemudian pelaksanaan edukasi, sudah, baru evaluasi, sudah 4 saja kegiatanmu, oke? Iya, Bu. Oke, perbaiki dulu itu, baru kan ini belum juga pembimbingan apa ini, masih panjang, masih tanggal 20-an juga baru ujian. Iya, iya, Oke. Bu. Nah, Mas, susun dulu itu. Oke. Bu. Oke. Next. Siapa lagi? Diperbaiki itu dulu ya Firda sayang ya. Ah, Kalau belum Oke. ada saya, Ibu. Ya, silakan Tian. Oh, kok dia apa Tian? Saya Silakan dulu, share Firda. saya dulu Ibu belum pernah. Oh iya, Ibu. Pak Iwan. Ada Pak Iwan Kema yang belum pernah. Nangis Jaiwan. Siap. Tapi Apa ini Iwan? Bu Pemanfaatan. ini kurang lebihnya. Oke. Saya ambil dua. Kenapa dua? Karena dua-dua sama kuat. Oke. Baru terus kenapa pakainya belum maksimal, bukan optimal? Karena menurut saya persentase pemakaian sistem itu hitungannya maksimal sih. Dari Hmm. umpamakan dari satu satu itu angkanya itu baru sampai 7. Begitu saya Oke. hitungannya.
Kenapa Oke. pakainya belum maksimal. Apa? Terus Oke lanjut aja. ke bawah, lanjut ke sini, eh analisa USG-nya, Kenapa naiknya kita itu jaringan, tingginya Wan? itu di sini saya pakai. Jadi belum ada. Jelek jaringan, Wan. Tunggu. Ya, 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 Bu. Sudah jelas, Ibu? Ya, sudah. Nah, terus di sini saya ambilnya itu pemanfaatan SIPD yang belum maksimal. Oh, pemanfaatan Targetnya itu ke operator sama bendahara, Ibu. pemanfaatan. Oh, pemanfaatan berarti orangnya ya. Iya, orangnya. Oke, baik. Pemakaian sistemnya itu mereka belum 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 bisa pakai semua Hmm. fitur yang ada begitu ya. Fiturnya sudah tersedia tapi belum belum dipakai secara secara mungkin hitungannya 100% itu tidak 100%, 80% lah tapi belum juga 80% begitu pemakaiannya. Jadi saya ambil itu. Ya, oke. Terus ke bawahnya lagi fishbone-nya itu SDM-nya itu pemahaman operator itu Jelek jaringan. yang belum merata. Terus dan Oke. kantor itu hanya menguasai pasar. Terus tentang panduan teknis itu kalau SIPD saya perhatikan panduan teknis itu yang ada cuma sebatas di penatausahaan. Di Hmm. akuntansinya itu mungkin operator itu sebatas lihat-lihat di YouTube saja atau biasa mereka langsung datang ke bidang akuntansi. Jadi saya ingin ada panduan teknis yang sedikit kecil-kecil buku saku lah. Oke. Baru secara sistem itu pemanfaatan yang belum belum optimal. Pengawasan dan monitoringnya itu saya harap ada efek kelanjutannya begitu ya. Jadi kita bisa Oke, berdasarkan apa ya? Iwan, coba Iwan, apa yang mau bikin Pak Iwan? sharing season Ibu, Hah? sharing season. Oh, boleh. Coba. Teknik singkat mengenai alur. Oke, kemudian menyusun dan menentukan panduan. Oke. Mencari fitur berkaitan dengan akurasi dan melakukan sosialisasi. Mana dia punya Smart ASN-nya mana? Oh, sebelum sampai situ. Menginventarisir fitur VID. Oh, ini SIPD berkaitan dengan akuntansi. Baru sampai sini, Bu. Iwan, nanti outputnya ini ada sistem semacam sistem yang kamu buat, sistem pembanding. Tidak, tidak Ibu. Sistemnya itu sudah ada, cuman kayak modul kecil atau buku saku atau targetnya sih OPD bisa mengerti begitu ya, Iya. berdasarkan yang sistem yang sudah ada itu. Mana gambarannya itu? Kau mau bikin buku saku, mau bikin itu. Ah, itu Bu. Sampai saya di situ. Kamu pastikan dulu sampai isu bisa bisa diterima dulu, Bu. Sudah, Komiu yang bikin saya terima saja, ya kan? Ibu ini yang tahu itu permasalahan dirimu, toh. Kalau menurut itu yang efektif, oke, saya ini coach, tidak boleh menentukan betul atau salah, kan gitu ya. Saya cuma mengarahkan dari pandangan saya. Kalau kalau ini menurutnya Pak Iwan relevan untuk di apa namanya di dilakukan dan ada manfaatnya pada OPD dalam menjalankan tugasmu, ada kaitannya peran dan kedudukan ASN, oke, saya itu tidak ada masalah. Iya, jadi gini saja, Oke, Bu. Pak Desa. Iwan. Silakan Pak Iwan mendesain kembali kira-kira apa, tapi berbentuk kegiatan. Anda mau buat buku saku boleh, mau memudahkan sedikit fiturnya, kemudian di, di, dibuatkan tutorialnya untuk dia pakai pelajari teman-teman, boleh, ya kan? Karena Ya, yang maksudnya saya berbicara ini, begitu, Bu. Mungkin kalau bukan buku saku, sedikit video tutorial begitu ya. Yang cocok. gambaran-gambaran yang bisa
Bisa itu kalau umpamakan biasa mereka kan nelpon. Kalau macam Hmm. saya tidak sibuk, sempat saya angkat untuk kasih Ya. penjelasan. Hmm. Tapi kalau pas Hmm. sibuk, saya tidak bisa bantu begitu OPD-nya. Ya, cocok. Jadi itu yang namanya efektif. Nah, bagaimana kalian orang tidak merasa ketergantungan dengan Iwan? Kasih Iya, pancingnya, iya. ya kan? Pancingnya itu tutorial kau bikinkan supaya tidak bertanya terus, kan gitu ya. Kalau dia bertanya terus, Iwan bisa bekerja nggak? Enggak, merasa terganggu kan? Iya, iya, Bu. Siap. Oke, jadi buatkan itu tutorialnya, buatkan misalnya buku sakunya, kemudian lakukan misalnya session sharing Sharing itu season. boleh, sharing session boleh. Kemudian intinya bahwa bagaimana tentang yang bermasalah itu petugas OPD itu mampu memahami cara penginputan aplikasi di dalam SIPD, kan itu persoalannya. Ya. Toh? Mm-mm. Ibu, Susun dulu izin, berbentuk kegiatan. Kalau Ibu, penerapannya izin, sudah, tapi kegiatannya mana? Ditanya izin, itu Bu. kalau Untuk yang sharing season itu kan, umpamakan di sini kan, hmm, dalam waktu yang ada itu, saya mungkin tidak bisa ambil semua OPD, 43 OPD. Mungkin hanya boleh, beberapa OPD itu boleh, boleh. boleh, boleh. Di internalmu juga di OPD boleh yang merasa yang apa namanya, yang agak agak sulit, yang SDM-nya yang lemah itu Ya, kalau itu targetnya saya sih begitu sih. Kan ada ukurannya berapa persen untuk pemahaman yang harus harus Mm-mm. bisa dicapai dulu. Oke, cocok. Jangan cuma cerita Iwan, kita bangunnya. Siap, Bu. Hmm, pokoknya bikin saja itu dulu, baru konsultasi kembali. Bagaimana, Silakan. Pak Oke, Usan? Kita sudah. kita kita Lanjut, Bastian, Ketua. Terima kasih, Ibu. ya. Bagaimana kau disuruh pemaparan diam-diam? Silakan, Pak Bastian. Saya Ada Ibu. dulu. Ada Ibu Gio. Oh, oh Ada Pak Ibu Mat. Gio. Nah, Begia dulu. Dia ini lelaki yang mengerti dengan perempuan kan? Ibu saya punya biar tidak nanti saya konsultasi pribadi. Yang penting teman-teman punya Ibu. Masya Allah, Gasko. Ketua sudah, tinggal Iya. laksanakan. Izin Mm-mm. share Ibu. Ya, Berarti Ketua silakan. boleh susun akan orang punya kalau begitu. Sosok mujabri kalau begitu. Mana sudah? Tinggi. Mana Di, Manda? Begio, silakan ya Begio. Ibu, sebentar Ibu. Maka saya memproses. Sudah Ibu, Sudah, sudah, jadi sudah kelihatan Ibu gelapnya. bisa. Sudah, tak usah dikorek dia nanti itu berat, sedangkan laptopmu berat hidupnya, apalagi dirimu Gio. Apalagi tuannya. Oke, sudah sayang. Iya. Ya, jadi Ibu di sini isu yang saya angkat Oke. sebenarnya kan saya jabatannya asesor SDM aparatur ahli pertama. Nah, itu kegiatannya ada di bidang sebelah Ibu, di bidang mutasi dan promosi. Di sini saya bidangnya pengembangan kompetensi, jadi yang agak bersinggungan dengan tupoksi saya, jadi saya ambil isunya terkait pengembangan kompetensi. Di sini Oke. isu yang saya angkat yaitu pengembangan kompetensi ASN belum sepenuhnya terarah pada kebutuhan organisasi karena belum didukung oleh pemetaan kompetensi dan analisis kesenjangan yang komprehensif. Jadi Ibu ini mungkin saya langsung Gio ini apa? Saya lupa ini. Banggai Laut atau Banggai Kepulauan nih? saya Banggai Laut Ibu. Oh, Banggai Laut. Asesor di BKD berarti. Iya, BKP SDMD. Siapa Kabit Munia? Ibu Marhana sekarang Ibu. Oh, apa yang pengembangan kompetensi ASN yang sepenuhnya terarah pada kebutuhan? Bu Gio, Ya, bukan jadi yang Ibu, diskusi kemarin ini, yang diskusi terkait ambil saja data terkait. iya itu Ibu. Nah, kenapa tidak ambil itu saja? Kalau Ada sudah, di bagian kegiatannya itu Ibu. coba saya lihat. Coba mana kegiatan? Nah, jadi di sini kegiatannya ada 4. Yang pertama itu persiapan aktualisasi. Hmm? Kemudian yang kedua itu di sini
di persiapan aktualisasi ini Bu, saya konsultasi mentor, habis Mana, itu mana, saya mana, mana. ini Bu, Oke, sudah oke. Oke, sudah. baru selanjutnya saya konsultasi lintas bidang karena ada beberapa data yang saya butuhkan ada di bidang lain. Oke. Kemudian masuk yang kedua itu di sini saya susun format digital database kompetensi Oke. sederhana yang memuat daftar ASN Oke. yang belum mengikuti diklat untuk Oke. bisa dibuatkan nanti kesenjangan kompetensinya, Oke, begitu Ibu. betul. Ini Nah, kan terus darinya nanti dia ini diklat apa namanya apa istilahnya ini apa kom apa istilahnya? diklat kepemimpinan Ibu. Ini makanya yang saya mau konsultasikan sama Ibu, kayaknya saya fokus di misalnya eselon 2 saja begitu Ibu. Bisa biar tidak terlalu luas cakupannya Sedikit karena berapa sih kalau eselon 2 berapa sih eselon 2 di sana 30 itu? saja Ibu atau eselon Jadi 3. bisanya itu pokoknya semua PIM 4, PIM 3, PIM 2 ambil semua. Jadi kasih masuk database. Iya, begitu Ibu. Jadi nanti ini kan lebihnya ke Bangkom. Iya Ibu, Iya begitu. kan? Terus lanjut Ibu. Oke, lanjut. Setelah menyusun format digital yang database kompetensi itu, jadi kan bisa diketahui ada beberapa ASN misalkan yang belum ikut diklat ini gitu. Lalu untuk mengidentifikasi dari situ kita identifikasi kesenjangan kompetensinya untuk kemudian dibikin peta kompetensi. Lalu untuk kompetensi aktual yang dimiliki pegawai ini saya berkoordinasi dengan bidang pengadaan, bidangnya Ibu Nia itu untuk mendapatkan profil kompetensi ASN yang aktual saat ini. Oke. Lalu saya bandingkan. Setelah itu sudah didapat informasinya. Kemudian di situ saya buat peta kompetensi yang kemudian pada akhirnya juga saya akan sosialisasi secara singkat, tapi karena saya pikir ini waktunya hanya 1 bulan dan mungkin lingkupnya besar kalau misalkan saya ambil semua eselon. Jadi berbasis digital Ibu, bentuk e-flyer interaktif begitu Ibu. Jadi nanti orang yang akses e-flyer itu mungkin di situ ada barcode-nya yang bisa langsung ke panduan kompetensi mereka. Boleh. Yang penting mampu. Itu saja. Kalau ini memang di kepalaku itu orang BKD itu bikin ini. Coba berapa biaya itu yang dikeluarkan oleh Pemda, tidak ketahuan siapa yang punya kompetensi, siapa yang pernah diklat, supaya kita punya data. Iya, karena Ibu di sini isu yang saya temukan kayak misalkan orang yang sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu tapi ada beberapa diklat atau kompetensi yang justru belum diikuti begitu Ibu. Itu sudah disertasi jadi mereka sebenarnya harus tahu, harus paham begitu. Tidak usah banyak cerita bikin, karena yang itu sudah di kepalaku itu. Makanya kemarin saya sarankan, kok ambil saja itu. Karena kenapa? Saya itu disertasi S3, saya mendalami ini. Jadi saya kasihan lihat ini orang diangkat pejabat itu tidak ada kompetensinya, tidak pernah ikut diklat, kemudian menduduki jabatan. Ini agak sulit ini, padahal kita penerapan merit system. Ya, itu dia. Nah, jadi coba rubah judulmu. Apa judulnya tadi? Ide gagasannya? Kompetensi ASN saja. Bagaimana Ibu? Pengembangan kompetensi ASN sepenuhnya. Ide gagasanmu apa? Ide gagasan belum ada. Enggak, di judulnya. Judulnya analisis pengembangan kompetensi saja Ibu. Oh, tidak itu judul. Dia judulnya itu pemetaan kompetensi ASN di Kabupaten pemetaan kompetensi pejabat struktural, ya. Pemetaan kompetensi kompetensi manajerial, kompetensi manajerial.
Tapi nanti konsultasi sama Marhana, tapi Marhana itu Iya, Ibu. mantan kasihku juga itu kan. Penataan kompetensi manajerial manajerial, eh, pemetaan kompetensi manajerial ASN, tak usah pejabat struktural. Pemetaan kompetensi manajerial ASN di BKPSDM Kabupaten Banggai Laut. Itu sudah judulnya. Jadi kita fokus kepada kompetensi manajerialnya yang ikut tim. Berarti Ibu ini semua pejabat Ibu bukan cuma di lingkup instansinya kami apa? Iya loh, semua. Kan BKPSDM itu neneknya urusan urusannya panjang. Semua pegawai yang ada di Banggai Iya, itu. Ibu. Siap, Ibu. Siapa suruh jadi coach? Begini saja berarti. Oke, Ibu. Bikin itu, saya tunggu hasilnya. Siap. Oke, terima kasih Ibu Oke. atas masukannya. Oke, siapa lagi? Saya Ibu izin. Silakan, siapa? Fatma, Oh, boleh Ica, minta silakan. tolong? Ya, Oke, silakan, Ica. nanti share screen. Siapa suruh Manda? Silakan. Siapa? Ica. Eh, Ibu, saya izin sambil lihat di HP, soalnya layar HP saya buram, Ibu, LCD-nya rusak. Ada Jadi lem itu. Ada lem biru situ. belum ada, Ibu, masih 80%. Oke, lanjut saya. Oke, Bu, baik. Ini identifikasi isu saya ada 3, yaitu belum optimalnya data arsip kertas kerja audit untuk meningkatkan kualitas kerja auditor pada Irban 2. Yang kedua, belum optimalnya persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit pada inspektorat. Yang Oke, ketiga, next belum saja. optimalnya. Sudah next. Ibu sudah tahu. Coba. Oke, Bu, saya lanjut saja, Ibu, di gagasannya, Ibu. Oke, lanjut. Oke, Ibu. Di gagasannya di sini ada penyebabnya, yaitu yang pertama, monitoring tidak efektif dan rekomendasi tidak aplikatif. Gagasannya ada identifikasi data tindak lanjut dari yang memiliki risiko paling tinggi hingga yang terendah. Saya ambil itu, Ibu, soalnya untuk tindak lanjut itu, Ibu, tidak teridentifikasi mana yang memiliki urgensi, Ibu. Jadi saya ambil identifikasi data untuk yang memiliki risiko paling tinggi, Bu. Selanjutnya Oke. untuk tahapannya bukan itu yang pertama melakukan konsultasi bersama mentor, yang kedua melakukan identifikasi tindak lanjut. Kemudian setelah identifikasi apa lakukan? Mengklasifikasi dong, tingkat lebih tinggi dan rendah kan gitu. Oh iya, Ibu. Ibu, saya izin rubah langsung di sini, Ibu, soalnya Ya, langsung rubah. Oke, klasifikasi. Kasihan dapat. Verifikasi tindak lanjut. Di mana kamu rubah, Cinta? Oh, di situ di laptop. Iya, Ibu, langsung di layar saya, Ibu. Soalnya dibantu share screen. Selanjutnya, sistem aplikasi belum maksimal dan data terfragmentasi. Gagasannya, pembuatan dan pemanfaatan aplikasi digital berupa matriks tindak lanjut untuk mempermudah dalam mengakses serta memilah berdasarkan urgensi. Tahapannya, membuat akun Google Drive. Yang kedua, menyusun panduan matriks identifikasi. Yang ketiga, membuat infografis. Selanjutnya, kurangnya kompetensi. Gagasannya dilakukan sosialisasi identifikasi tindak lanjut kepada seluruh auditor. Tahapannya, persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, dan simulasi pendampingan terakhir. Kurangnya kompetensi itu bukan solusinya sosialisasi.
Oh begitu Ibu. Dilakukan sosialisasi identifikasi tindak lanjut. Jadi kurangnya kompetensi ini kurang banyak atau ada banyak tapi tidak 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 handal. Kayaknya kurang tidak handal Ibu. Maksudnya bukan Tidak kurang. handal. Kalau kurangnya kompetensi berarti jumlahnya yang banyak. Kompetensi itu tidak berhitung jumlah. Lemahnya kompetensi bla bla bla. Lemahnya kompetensi pengelolaan bla 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 itu. Kompetensi itu banyak, ya kan? Iya Ibu. Ya, lemahnya kompetensi pengelola apa namanya? Kompetensi itu tadi Namanya kompetensi apa tadi? identifikasi tindak lanjut. Iya. Atau langsung tindak lanjut saja Ibu. Ya, langsung apa penata apa apakah penataan Identifikasi. identifikasi itu kan mengidentifikasi tapi penyelesaian tindak lanjut Oh iya kayaknya. penyelesaian. Iya Ibu, penyelesaian. Cubit saya cubit ke nanti nih. Iya. Lemahnya kompetensi penanganan apa data identifikasi atau tidak lanjut dari yang. Oke. Pengelolaan, lemahnya kompetensi pengelolaan data tindak lanjut. Ini kompetensi pengelolaan, iya Bu. Iya. Pengelolaan data. Oke, setelah itu berarti di sini gagasannya meningkatkan kompetensi meningkatkan melakukan pengelolaan data tindak lanjut dengan melakukan pelatihan atau apa di situ, ya kan? Dan melakukan kayak Ibu saya ambil sosialisasi Ibu, bukan pelatihan. Mau sosialisasi jangan sosialisasi dong. Kalau sosialisasi agak sulit untuk Anda ukur bisa atau tidak. Paling tidak kamu buatkan di situ kayak melakukan apa kan ini lemahnya kompetensi, berarti mau ditingkatkan kan? Mau dikuatkan kompetensinya, caranya apa? Ya kan? Apakah Anda nantinya mau mungkin sedikit mohon maaf. Iya, Mungkin silakan. saran tadi kalau kompetensinya mungkin terlalu tinggi karena konteksnya kompetensi itu biasanya itu harus Iya. diselesaikan dengan pelatihan. Kalian, iya. Dan itu waktunya tidak sedikit. Mungkin saran mungkin kurangnya pemahaman. Jadi kalau Ya, konteks boleh. pemahaman mungkin bisa diselesaikan dengan sosialisasi. Itu masuk dari Kalau saya. kompetensi, makanya kompetensi itu luas. Kurangnya pemahaman, ya, pengelolaan pengelolaan data tindak lanjut. Ya kan itu kalau saya sih. Pengelolaan data tindak lanjut. Baik Ibu, saya ulangi. Di bagian 3 yaitu kurangnya pemahaman pengelolaan data tindak lanjut. Tindak lanjut. Ya, untuk gagasannya yaitu meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman pengelolaan tindak lanjut. Pengelolaan tindak lanjut. Oke. Berarti di situ melakukan misalnya apa yang harus Anda lakukan. Semua Google ini kan aplikasi yang kamu yang Ica mau gambarkan memberikan pemahaman kepada mereka pengelolaannya. Oke, berarti melakukan persiapan sosial. Oh ya, tunggu. Tadi meningkatkan pemahaman. Anda mau melakukan apa? Apakah yang pertama menyiapkan bahan edukasi. Apakah Anda mau edukasi atau mau apa? Atau mau sosialisasi terserah. Sosialisasi saja Ibu. Persiapan pelaksanaan sosialisasi sistem aplikasi ini. Ya kan? Sistem aplikasi yang Anda buat ini, ya kan? Ya, Ibu. Ya, kemudian
eh, menyiapkan, kemudian setelah Anda siapkan, apa, Siapkan sosialisasi. Pelaksanaannya, Ibu. boleh pelaksanaan simulasi, eh, sosialisasi, kemudian apa ini, pelaksanaan sosialisasi, Pendampingan atau simulasi. simulasi apa, praktek atau simulasi boleh. Pelaksanaan sosialisasi, kemudian pelaksanaan sosialisasi, simulasi atau simulasi, simulasi penggunaan sistem, simulasi apa, kasih jelas. Oh iya, Bu. Simulasi, Simulasi. kemudian langsung saja pendampingan kegiatan. Simulasi dan pendampingan itu beda. Simulasi praktek, kemudian langsung melakukan pendampingan. Iya. Oke, Iya, langsung Ibu. kegiatan 4, tahapan keempat, langsung saja evaluasi di situ. Tidak Oh, usah evaluasi. evaluasi diukur, oh sudah meningkat, paham atau tidak. Oh iya, Ibu. Jadi kegiatan 4 simulasi, kegiatan tahapan keempat simulasi, Iya. kegiatan tahapan kelima itu adalah pendamping, apa, iya Keempat pendampingan, keempat kelima evaluasi. pendampingan penggunaan Diam-diam semua, wae ini. Oke, sudah? Ya, Ibu, ya. Ya, sudah. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke. Silakan Ya. di-share. Oke, baik. Adik-adik yang kami banggakan, semuanya oke kan? Tinggal Tian juga sudah oke kemarin. Tinggal lanjutkan, Tian. Jadi gini, teman-teman. Insya Allah, kalau saya sudah sampai di Makassar, besok tidak ada kesempatan saya. Kalau tidak, saya siapkan waktu hari Kamis untuk kalian, untuk kita paparkan yang sudah, ini coaching tambahan, ya, coaching Ibu, tambahan. izin tanya Bu. Ya Apa Ibu, tadi? kalau Ibu ada waktu kan hari Kamis, kami waktunya begitu Bu, dari jam berapa ke jam berapa, supaya saya Paling sore, koordinasikan dengan paling bis. sore. Sore Ibu ya. Sore, Jam, karena kan saya seminar rancangan aktualisasi Morowali itu mulai pagi sampai biasanya sampai jam 12. Paling itu jam 1 kalau bisa jam 1, paling kalau tidak sore. Oke? Menyesuaikan saja. siap, supaya Baik. kita minta izin di Pak Ya, Ahmad itu buka ya. room. Dia suruh buka room saja. Jam-jam berapa? Apa jam 3 apa? Pokoknya terserah, saya menyesuaikan. Pokoknya saya itu jam 12, jam 1 ke sini itu kosong. Jam 1 ke sini berarti sampai jam ke sini. Oke? Silakan Dan ya teman-teman menyusun saja dulu. Insya Allah sukses semua. Yang penting eh, saya pikir ini pura-pura saja karena sudah masuk selesai agenda 1, 2, dan 3, pura-pura lagi bertanya sama saya ini. Waduh, akal bulus memang kalian ini. Oke, baik. Mantap. Susun saja berdasarkan itu dan eh, kalau sudah oke, alat analisisnya kan sudah itu tinggal disesuaikan. Sudah boleh pindahkan ke LB-nya, latar belakang format yang Ibu Biki kasih itu silahkan disesuaikan saja. Oke, adik-adikku yang kusayang, silakan selamat bekerja, selamat tersiksa hidupnya, dan dunia pasti baik-baik saja. Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya belum. Waalaikumsalam. Astrid, sudah saja Astrid ditutup. Asik teh usah Ibu. Asik teh usah Ibu. So jago dia. So sampai bab 4. Cepat Astrid Astrid. tidak bersuara dari tadi. Tidak pernah sama bersuara. Satu-satu semuanya out. Oh, iya ya Astrid, kasihan. Iya, astagfirullahaladzim. Boleh kan begitu? Orang balut bicara aslinya begitu. Oke, silakan Astrid. Iya, iya, Ibu. Bibi Astrid ini hampir tertinggal. Paso sudah bab 4 dia itu Ibu. Iya, betul. Padahal tiada bab 4 itu penutup sudah. Oke. Kamu ini. Ini Ibu. Besar, tuh kelihatan.
Sabar, 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 sabar. Bisa sabar sedikit ke Alan. Hampir ku tertinggal. Sampai isu. Yang pertama, belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang kedua, belum optimalnya pengawasan audit desa berbasis teknologi. Yang Ya. ketiga, kurangnya pemahaman atau kepatuhan OPD terhadap prosedur. Di sini yang saya ambil Ibu, belum optimalnya pengawasan audit desa berbasis teknologi. Karena eh, di setiap pengawasan desa itu, orang ketika orang audit itu, orang masih pakai pengumpulan berkas fisik. Oke, jangan dulu. Audit itu solusinya kan? Hmm? Audit itu kegiatannya, Ibu. Enggak, auditnya. Nah, belum optimalnya pengawasan audit di desa berbasis teknologi. Sudah berbasis teknologi di desa. Belum, belum, Ibu, belum. Oh, salah Cinta. Belum optimalnya Ada. sistem pengawasan desa, pengawasan audit desa di Kabupaten Banggai Laut. Nanti solusinya optimalisasi pengawasan audit di desa berbasis audit, ya kan? Kan gitu ya. Jangan munculkan apa di situ. Jadi audit itu salah satu teknologi yang Anda mau ciptakan untuk memantau mereka melakukan pemeriksaan. Betul nggak, Bu Astrid? Iya, iya, Ibu. Oke. Ya. Next. Selanjutnya, ini supisbonnya ini yang saya ambil ini. Ini Resiko juga dirubah integritas. di Facebooknya. Ya. Pemiskin jo penyebab penyakitnya ini kenapa? Ya, Ibu, Coba saya takut kasih ambil kasih banyak-banyak. Nanti kasih DP gemuk-gemuk sedikit. DP anu Ibu, DP apa dulu? Tahapan-tahapannya dan kegiatan-kegiatannya terlalu banyak. Nah, mengingat 1 bulan. Orang memang Karena cari kegiatan. ya kemarin kan Ibu bilang yang ada di Pisbon Kasih. itu yang diambil di kegiatan di sininya Ibu, di penyebab masalahnya kon ada Betul, betul, gagasannya. betul. Jadi sambil ini saja. Ini maksudnya sudah mencakup semuanya. Oh, sudah. Gasmi, Gasmi Astrid. Iya, ini penyebab masalahnya. Itu yang tadi gagasannya resiko Hmm. integritas itu mengubah alur pengawasan dari reaktif menjadi proaktif melalui pemeriksaan berkala berbasis digital guna meningkatkan efisiensi sabar Ibu, saya pasti pindah dulu. Efisiensi kerja dan mengurangi resiko manipulasi data. Karena betul-betul ketika orang pengawasan itu, orang kalau pakai fisik itu orang masih bisa misalkan ganti-ganti begitu yang tadinya orang di apa kwitansi pembayaran itu masih bisa dirubah di situ Ibu. Jadi saya ini gagasannya. Oke. Pelaporan berjenjang manual, mengadakan pertemuan serta menerapkan pelaporan digital dengan pihak keuangan desa. Oke, saya anggap ini bagus. Agar dokumen laporan, misalnya laporan keuangan itu desa tidak secara fisik lagi, tapi sudah kayak mencantum bikin daftar Oke. supaya bisa masuk bahwa dokumen itu tidak usah lagi dikirim secara fisik, nah, takutnya nanti rusak. Ada alasan-alasan untuk dorong bisa ganti dorong LPG begitu Ibu. Memang orang inspektorat ini terlalu curiga dengan orang. Banyak kasus Ibu korupsi desa. Itu sudah. Next. Ya resiko fisik ini yang tadi Ibu yang saya bilang itu menjaga dorong keamanan supaya tidak bisa rusak. Oke. Minimnya Next. sistem informasi. Ini saya buat ini pembuatan database arsip digital ini supaya bisa dipantau. Tidak lagi karena orang kan pemantauannya pakai sistem Sisquides. Tapi sekarang yang orang tahu itu sudah pakai sistem Sisquides tapi masih bisa ada kecolongan untuk Coba langsung ke korupsi. kegiatanmu, Astrid. Langsung. Sudah oke ini. Saya oke. Ya ini kegiatannya Ibu, kegiatan pertama persiapan habituasi, tahapannya konsultasi mentor, merancang jadwal sosialisasi, mengumpulkan data. Di sini mengumpulkan datanya dari desa yang bisa saya ambil sebagai sampel database. Ini Yang kedua, membuat sistem pengawasan terpadu ini yang saya mau endingnya ada di sini. Tapi kok sederhana banget gitu. oh, Iya. jadi Ibu Endingnya, masih endingnya kangen? kegiatanmu ini kan di sini membuat sistem pengawasan terpadu. Iya, Iya kan?
Iya, Di iya, sini iya, Ibu. harusnya membuat akun, kemudian akun Ya. itu bagaimana bla 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 bla, kemudian menyusun folder, folder apa bagaimana caranya kan gitu. Di situ sudah ada. Jadi sistem yang Anda buat ini harusnya Anda sosialisasikan kepada mereka. Harusnya Oh, ada berarti, itu. oh, berarti Ibu atau saya rubah saja pembuatan sistem terpadu ini Mm-mm. dimasukkan di sosialisasinya. Jangan, sosialisasi beda. Jadi dibuat dulu sistemnya yang mau Anda Iya, iya. pakai. Yang tadi itu sistem pengawasannya. Ya, misalnya Hmm. dia mau nanti supaya dia mengirim dokumennya, dokumennya apa? Dokumennya nanti sudah berbasis apa semua di audit itu ada transaksi di dalamnya, terjadi kegiatan di situ ada di sini. Di apa namanya di kegiatan kedua. Oh iya, pembuatan sistem Kan membuat pengawasan folder, terpadu. menentukan folder itu sederhana, tetapi ingat itu coba lihat kegiatan keduamu di atas. Saya hanya mendengarkan kau membaca terkesima, sebegitu saya lihat kegiatannya, hah? Kok segini? Mengadakan pertemuan saya menerapkan pelaporan digital, kan? Pelaporan Iya, berjenjang. Kan harusnya begitu. Pihak iya, yang keuangan agar kalau misalnya laporan keuangan desa tidak dikirim secara fisik. Iya, tapi kan iya. harus sajikan bentuknya. Ya kan? Tidak menghayal kita di sini, kan? Kan gitu. Jadi membuat database arsip diakses oleh auditor. Nah, ini kan membuat database arsip akses yang diaudit pengawas PP guna menjaga keamanan betul. Jadi ini sudah betul. Ini harusnya ini kelas kelas eselon 4 kau bikin ini, tapi begitu masuk di kegiatan kok beda gitu. Kegiatanmu sederhana sekali gitu. Nah, jadi coba turun ke Ya, bawah Ibu saya. minta masukannya. Oke. Tidak ada, pokoknya siapa suruh pancing saya berpikir. Oke. Konsultasi mentor merancang sosialisasi. Kenapa Anda merancang sosialisasi? Sosialisasi apa? Anda belum bikin apa-apa sama sosialisasi. Jadi di sini hilangkan merancang sosialisasi karena sosialisasimu di bawah. Jadi di situ persiapan konsultasi dengan mentor. Ini yang harus kau persiapkan itu adalah misalnya melakukan melakukan koordinasi dengan apa aparat desa akan membuat begini kan. Nah, itu melakukan koordinasi bukan konsultasi. Koordinasi dengan pihak desa terkait dengan sistem pelaporan audit ya kan pelaporan audit itu kan itu. Lakukan oke oke karena judulmu nanti kan audit kan audit dana desa kan judulmu itu saja audit dana desa. Sudah. Kemudian mengumpulkan data. Itu pokoknya semua persiapan ini sudah dilakukan. Sekarang membuat sistem pengawasan terpadu audit, ya kan? Auditmu yang fokus di situ. Sehingga di sini harus coba tanya Alan itu. Semua yang terkait dengan audit itu ada di sini. Bisa saja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kopi kegiatan di sini. Tapi misalnya Anda membuat terkait dengan bagaimana merancang merancang penggunaan e-audit itu. Kan fokusnya e-audit ada di sini, sayang. Ini kan? Ya, ya, Eh, Ibu. ya Ya, kan? saya paham. Yang merancang alur, menyusun alur audit, membuat infografis, itu kan harusnya di situ. Kemudian membuat akun bla bla bla, kemudian itu yang masuk ini. Kemudian membuat media sosialisasi tidak usah, itu yang penting. Oh, Ini oh, berarti menyusun Ibu saya alur, pindahkan saja ini. masuknya di eh, atas. Mm-mm. Biar tahapannya ini saya pindahkan saja ke atas. Ini saya hapus tak kegiatan untuk Iya, kegiatan buat media sosial. mm-mm. Karena itu tidak betul itu kamu bikin itu. Kasih naik di atas itu. Ya, kasih naik di bawahnya membuat folder itu. Oke, ya. Hmm. Ih, maksudnya? Ih, tak usah dihapus yang tadi, tetap yang tadi cinta. Unduh dulu, unduh, unduh ya. Di folder itu kamu enter baru ke copy. Iya, Ibu, saya ini saya, Iya, copy. Nah, jangan bilang-bilang. Oke. Nah, sekarang hapus itu, baru cari membuat sistem pengawasan. Nah, kemudian harusnya yang dipikirkan itu melakukan pelatihan melakukan uji coba,
Uji coba itu dulu, uji coba tentang e-audit ini. Uji coba Oh dulu, iya ya kan? Baru berarti ada saya sosialisasikan. berarti ini Nah, persiapan sosialisasi saya tetapi kan nggak usah, oh kau berarti bikin tambah. kegiatan baru. Kau bikin kolom baru, jadi kegiatan 3. Kolom baru. No, 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 no. Kolom baru di bawahnya kegiatan 4. Oh Kegiatan di 3 sini di atasnya kegiatan kegiatan 3. Di atasnya kegiatan 3. Kau bikin kolom baru di situ. ya sabar Ibu. Hmm. Ya. Ini di sini. Nah, di situ apa tadi saya suruh lupa. Saya pesuruh. Yang masih ingat teman-teman diingatkan Ibu. Di situ kalau tidak salah melakukan menyusun membangun infografis itu uji coba kalau tidak salah. Biar saya so tua ini masih kuat saya ingatan. Jangan kira kalian yang sudah di konsultasi yang kedua pertama itu masih saya ingat. Nah, jadi Anda rubah kayak Amanda tadi itu masih langsung saya ingat. Dia macam-macam Anda. Kan melakukan uji coba sistem e-audit, sistem Sistem e-audit sayang, ya kan? Oke, silakan rancang itu bagaimana. Saya mau tahu lah. Belajar sendiri so besar, so jadi ya Ibu. pegawai. Ya nanti saya Gitu. saya cari. Nah, sudah sosialisasi, baru langsung evaluasi. Sosialisasi itu tidak usah macam-macam. Ngapain konsultasi lagi dengan mentor situ? Tidak usah, tidak ada gunanya Pak Ramlan di situ itu. Persiapan sosialisasi sosialisasi Hmm. Ibu pendampingan atau evaluasi yang bagus. Pendampingan itu tetap berdiri sendiri. Oh Pendampingan. berarti kita tambah lagi di bawahnya evaluasi. Mm-mm. Apakah nanti kegiatanmu mau bikin pendampingan sendiri? Boleh. Nah, jadi ini yang saya mau persiapan. Kemudian bentuk pengawasan, uji coba. Uji coba itu paling tidak ada uji coba kita panggil dulu itu apa namanya? Sudah uji coba, kita panggil itu apa namanya itu? Pengelola dana desa itu kita kita bina dulu Benar. dia. Karena harus dia tahu juga itu sistem audit itu. Jadi paling tidak sosialisasi itu adalah mengundang apa namanya pengelola dana desa, ya kan? Nah, siapakah di situ? Kemudian melakukan pendampingan, melakukan sosialisasi berarti baru melakukan apa namanya di situ. Pokoknya terserah. Teh. Oke, 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 Oke. oke, oke, oke. Di situ boleh kamu launching ini. Jadi silakan bikin dulu. Yang jelas saya tahu ini bagus. Saya mau lihat hasilnya khususnya di kegiatan kedua. Insya Allah. Oke. Jangan. Ini uji coba audit ini juga perbaiki dia punya susunan. Oke? Iya, iya nanti saya perbaiki ini, Bu. Semoga bisa saya tampilkan lagi di hari Kamis. Oke. Kalau tidak kita kasih push up online, Komio. Oke. Baik, saya pikir Oke, terima kasih, Bu. Bu Astrid, silakan susun. Tidak usah terlalu tegang. Maaf teman-teman, saya memang suka bercanda, jadi jangan diambil hati ya. Oke, baik. Silakan di stop share, Ibu Oke, Astrid. stop share. Di save dulu, jangan hilang. Menangis Cina Iya, kita kalau hilang. sudah saya siap. Oke, baik. Tidak ada lagi ya. Pokoknya saya tunggu hari Kamis. Kalau ada waktu saya kontak kembali. Diingatkan ya. Diingatkan hari Kamis. Karena saya lagi di Kampuang itu. Oke, baik. Terima kasih. Adik-adik yang kami banggakan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis waktunya 2 menit lagi. Saya ada 1 menit. Tapi sudah keluar saja.